بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala setelah Rabu yang kemarin libur ya, ngasih kesempatan untuk nyate. Mudah-mudahan setelah nyate kita semakin semangat beribadah, semakin semangat taklimnya, ya, insya Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan 40 hadis tentang manhaj ahlus sunnah wal jamaah, di mana kita telah berhenti pada hadis yang ke-25 ya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-25, ilmu kunci kejayaan umat. An Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah termasuk salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan termasuk kutab. Kutab itu sekretarisnya Nabi alaihi salatu wassalam, penulis wahyu. Oleh karenanya, karena beliau termasuk sahabat bahkan termasuk sekretaris Nabi alaihi salatu wassalam, wajib bagi kita untuk beradab kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada Muawiyah, di mana kita wajib mencintainya, wajib menghormatinya, tidak boleh mencelanya, tidak boleh melaknatnya, wajib bagi kita mendoakan kebaikan untuknya, dan tidak boleh bagi kita untuk mengungkit-ungkit kesalahannya. Ini poin-poin penting bagaimana adab kita kepada para sahabat Nabi SAW, termasuk kepada sahabat Muawiyah. Dan hati-hati dari pemikiran-pemikiran yang mencela para sahabat, termasuk kepada Muawiyah. Siapapun yang mencela para sahabat, walau hanya satu orang, maka sesungguhnya dia adalah zindiq, munafik, yang ingin menghancurkan Islam. Ya, oleh karenanya kalau kita mendapati ada yang mencela sahabat Abu Hurairah, mencela sahabat Muawiyah, mencela sahabat Ali bin Abi Thalib, ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas, ya, sikap mereka kepada para sahabat Nabi jelas, ya, mencintai para sahabat. Hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Kata Nabi, mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan dan membenci para sahabat adalah kemunafikan. Ya. Yang kedua, mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang beriman yang mendahului kami. Siapa orang beriman yang mendahului kita? Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya setiap kali disebut nama sahabat, kita doakan mereka, semoga Allah meridhoinya. Ini adab kita kepada para sahabat. Yang ketiga, tidak mencela para sahabat, melaknat, mengkafirkan, seperti kelakuan orang-orang Syiah. Nabi bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya adalah laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari semua manusia. Ya, bahkan binatang pun membenci orang-orang yang mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ini penting karena kita dapati dalam sebagian kitab-kitab sejarah terdapat virus racun yang diselundupkan yang berisi celaan kepada para sahabat, termasuk yaitu yang paling sering
adalah sahabat Muawiyah. Ya, di mana kadang disifati dengan apa? Beliau adalah pembunuh berdarah dingin, musuh bebuyutan Ali bin Abi Thalib. Ini kata-kata yang tidak pantas kepada para sahabat, termasuk sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dulu beliau termasuk yang membenci Nabi SAW, sebagaimana ayahnya juga, yaitu Abu Sufyan. Tapi Allah SWT memberikan hidayah kepadanya, memberikan hidayah, sama seperti Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi yang lain. Dahulu mereka adalah membenci Nabi, memusuhi Nabi, tapi setelah cahaya Islam, iman terpatri dalam hati mereka, mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi, berjuang membela Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, tanamkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hendaknya kita waspada dari pemikiran-pemikiran kaum Syiah Rafidah, orang-orang liberal yang mengajarkan untuk benci kepada para sahabat. Dahulu Imam Malik mengatakan, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum suratan minal Qur'an. Adalah para ulama salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surat dalam Al-Quran. Ya, ini penting. Tugas kita sebagai orang tua menanamkan akidah yang benar kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Taib. Kata sahabat Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita apa? Bersolawat. Ya, karena pahala bersolawat kepada Nabi sangat besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepada saya sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat tempat duduknya kelak di surga dengan saya adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Maka inilah salah satu manfaat, hikmah, faedah kita duduk dalam majelis ilmu. Karena ketika kita duduk dalam majelis ilmu, kita mendengar nama Nabi disebut, membaca hadis Nabi, Nabi disebut, kita pun kemudian terdorong untuk bersolawat, dan itu menjadi tabungan pahala bagi kita semuanya. Dan ini juga sebagai salah satu tanda cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dahulu dikatakan, man ahabbaka aksara min dzikrik. Siapa yang mencintaimu, dia akan sering menyebut namamu. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita akan sering bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya. Dan kebaikan di sini khaira, di sini nakirah yang bermakna umum. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, tandanya apa? Yufaqqihhu fiddin. Allah akan fakihkan dia, Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Kemudian la tazalu, ini disebutkan karena ada kaitannya nanti, faedah penting, yaitu la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tegak di atas al-haq, kebenaran. Hadis ini ayyuhal ikhwah menunjukkan kepada kita, pertama, pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu, dan bahwasanya ilmu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Jadi kalau kita ingin tahu apakah Allah menghendaki kebaikan untuk saya atau tidak, maka lihat tandanya. Salah satu tanda yang paling nampak yang tersebut di dalam hadis ini, apa itu? Kalau Allah memudahkan Anda memahami agama.
Kalau kita dimudahkan untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu, kalau kita dimudahkan untuk mempelajari Quran, mempelajari hadis, ya, kita dimudahkan untuk mendengar nasihat-nasihat, maka itu tandanya Allah menghendaki apa? Kebaikan buat kita. Mafhum mukhalafahnya, mafhum mukhalafah itu apa? Kebalikannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan untuk kita, berarti Allah tidak fahamkan kita tentang agama. Ya, Allah tidak mudahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Allah tidak mudahkan kita untuk mempelajari Quran, hadis. Maka waspada. Kalau sudah ada tanda seperti itu, berarti itu tanda Allah tidak menginginkan apa? Kebaikan bagi seorang hamba. Dan di antara faedah penting dari hadis ini, ayyuhal ikhwah, ya, masih kaitannya tentang ilmu, bahwasanya ilmu adalah kunci kemenangan dan kejayaan. Perhatikan di sini, setelah Rasulullah SAW mengatakan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, maka tandanya Allah fahamkan dia tentang ilmu agama. Terus la tazalu ta'ifatum min ummati, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap tegar di atas kebenaran. Ya, maka ini menunjukkan bahwa salah satu tanda, salah satu kiat, ya, untuk meraih kejayaan adalah dengan ilmu. Meraih kemenangan adalah dengan ilmu. Makanya di antara keutamaan ilmu adalah membuat orang itu apa? Mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Siapa yang menginginkan kemuliaan di dunia, hendaknya dia, ya, semangat belajar ilmu agama. Siapa yang menginginkan kemuliaan di akhirat, hendaknya dia semangat belajar ilmu agama. Siapa yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, hendaknya dia belajar ilmu agama. Tidak ada kemuliaan kecuali apabila kita belajar ilmu agama. Dan ini penting karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan ilmu. Syarat ibadah diterima oleh Allah ikhlas dan ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak mungkin kita beribadah sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita tidak belajar ilmu agama. Bagaimana mungkin kita akan sholat seperti sholatnya Nabi? Bagaimana mungkin kita akan wudhu seperti wudhunya Nabi? Bagaimana mungkin kita berumah tangga seperti rumah tangganya Nabi? Bagaimana mungkin kita berbisnis seperti bisnisnya Nabi kalau kita nggak belajar ilmu agama? Mustahil. Man abadallaha bila ilm kana yufsidu aksara mimma yuslih. Kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang beribadah tanpa ilmu, dia akan lebih banyak merusaknya, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ya, makanya kata Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Dan ini juga, ya, sangat penting, terutama pada zaman kita sekarang, ikhwan. Kita tidak akan bisa menangkis syubhat-syubhat, ya, fitnah-fitnah, kerancuan-kerancuan, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, kecuali kalau kita punya ilmu. Fitnah ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, fitnah syubhat yang kerancuan-kerancuan dalam akidah begitu banyak dan silih berganti. Ya, silih berganti. Dulu ada ramalan kiamat 2012. Selesai, ganti lagi. Ya, batu ajaib Ponari. Ganti lagi yang bisa menggandakan uang. Kanjeng Dimas apa siapa itu, ya. Nah, ganti lagi boneka arwah, ganti lagi nabi-nabi palsu, ya, ganti lagi sekarang Mama Gufron, ya, yang katanya bisa negur mungkar nakir, ya. Ganti lagi sekarang, aduh, ganti baru lagi cek kodam. Allah musta'an. Artinya, ikhwan, ya, syubhat akan silih berganti. Tapi obatnya cuma satu, yaitu apa?
ilmu. Kita tidak mungkin bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah kalau kita nggak punya ilmu. Ya, maka kuncinya adalah apa? Ilmu. Itu yang paling penting. Dengan berbagai syubhat-syubhat yang silih berganti tadi, kalau kita nggak punya ilmu, mungkin kita kayak pengikut-pengikut yang tersesat yang lainnya. Kenapa? Kok masih ada aja yang padahal udah jelas gitu ya, udah jelas sesatnya, udah jelas menyimpangnya. Tapi kenapa kok masih ada yang mengikutinya? Kenapa masih ada yang percaya? Karena kejahilan. Mungkin kalau kita nggak punya ilmu, kita juga sama seperti mereka. Makanya disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Dahulu Nabi SAW pernah menceritakan tentang fitnah Dajjal, tentang fitnah Dajjal. Dajjal yang akbar, Dajjal yang senior ya. Kalau kayak Mama Gufron ini Dajjal junior. Ini baru Dajjal kecil ini. Itu aja sudah banyak yang percaya. Belum Dajjal yang besar yang akan keluar di akhir zaman. Ya. Taib. Disebutkan oleh Nabi SAW banyak yang terfitnah. Padahal Dajjal cacat. Dia ngaku Tuhan ya. Tapi sudah disebutkan oleh Nabi ya, bukti-bukti bahwa dia bukan Tuhan. Cacat matanya, buta. Terus apalagi dia bisa dilihat di dunia. Tuhan padahal tidak bisa dilihat di dunia. Ya, apalagi ada tulisan kafara yang bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman. Tapi masih ada yang percaya atau tidak? Banyak. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ahmad, besok pada akhir zaman nanti setelah keluar Dajjal, ada beberapa kaum laki-laki yang mengikat istrinya, ibunya dan anak perempuannya. Diikat di rumah. Kenapa? Karena banyak perempuan-perempuan yang ikut menjadi pengikut Dajjal, percaya kepada Dajjal sampai diikat. Ya, supaya enggak ikut menjadi pengikut Dajjal. Tapi Nabi menceritakan ada seorang pemuda yang keluar dari kota Madinah. Karena Dajjal kan nggak bisa masuk Madinah. Akhirnya dia nanti menghentakkan kakinya sehingga orang-orang yang munafik keluar. Lalu ada seorang pemuda yang kuat imannya. Dia keluar untuk menantang Dajjal. Ya, untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia bukan Tuhan. Dia adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Ketemu Dajjal, Dajjal mengatakan, atu'minu bi, kamu beriman sama saya apa tidak? Kata pemuda tadi, antad Dajjal alladhi ahbarana bihi Nabi SAW. Kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Nabi. Ini yang menjadi pembahasan kita. Dari mana pemuda tersebut tahu bahwa itu adalah Dajjal? Karena dia belajar sebagaimana diberitakan oleh Nabi sudah menceritakan ciri-cirinya Dajjal begini-begini. Jadi dia tahu karena dia berilmu. Terus dibelah oleh Dajjal jadi dua. Ya, lalu dihidupkan lagi. Ya. Ini fitnahnya Dajjal ya, dia bisa menghidupkan yang sudah mati. Lalu ditanya oleh Dajjal, sekarang kamu beriman apa enggak sama saya? Apa kata pemuda tadi? Mazdadtu bika illa basirah. Saya semakin mantap bahwa kamu Dajjal. Masya Allah, ini akidah ya. Lihat bagaimana akidah. Mungkin kalau kita, aduh nanti dipenggal lagi nih ya, Masya Allah. Tapi ini kuat imannya ya, sehingga ketika Dajjal mau memenggal lagi, ternyata dia tidak bisa. Tapi intinya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi pembahasan adalah dari mana pemuda tadi tahu bahwa itu adalah Dajjal? Karena dia punya ilmu. Makanya ikhwan, bekali diri kita dengan ilmu. Karena ilmu yang akan menjadi kunci penyelamat kita di tengah badai fitnah yang menghantam. Kita tidak mungkin bisa membedakan yang hak dan yang batil, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, halal dan haram, kecuali kalau kita memiliki lentera ilmu agama. Taib. Intinya
hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya apa? Ngaji ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari ilmu yang bermanfaat, dan itu merupakan kunci kejayaan umat dan kunci keselamatan di tengah badai fitnah yang menghantam. Berikutnya, hadis yang ke-26, ciri khas ahlul bid'ah. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaksimu qasman atahu dzul khuwaisirah. Ketika kami berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu tengah membagi suatu pembagian, yakni membagi ghanimah perang. Atahu dzul khuwaisirah, datang kepada beliau dzul khuwaisirah. Wa huwa rajulun min Bani Tamim, dia adalah laki-laki dari kabilah Bani Tamim. Faqala, lalu dia mengatakan, Dzul Khuwaisirah mengatakan, ya Rasulullah i'dil, wahai Rasulullah, berbuat adillah kamu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wa may ya'dil illa ma'adil, celaka kamu, siapa yang akan berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil. Artinya apa? Dzul Khuwaisirah di sini menuduh Rasulullah tidak berbuat adil, berbuat curang, pilih kasih, ya. Dan ini ayyuhal ikhwah tanda ahlul bid'ah, yaitu mencela Nabi dan mencela para pewaris Nabi, ya. Apa itu? Para ulama. Maka kalau kita mendapati ada orang-orang yang suka mencela Nabi, mencela sunnah Nabi, mencela para pewaris Nabi, yaitu para ulama, ya, orang-orang yang menyebarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka berarti dia adalah ahlul bid'ah, memiliki ciri-ciri khas ahlul bid'ah. Karena ciri khas ahlul bid'ah adalah mencela Nabi dan pewaris para Nabi. Siapa pewaris para Nabi? Para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Kalau dulu Dzul Khuwaisirah mencela Nabi, sekarang orang-orang ahlul bid'ah pun mencela ulama pewaris Nabi. Ya, makanya kata para ulama, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda-tanda ahlul bid'ah adalah mencela ahlul athar, mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menuduh mereka mujassimah, musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, atau menggelari mereka dengan gelar-gelar yang melarikan, seperti sekarang misalkan menggelari, ya, para ulama dengan Wahabi, misalkan menggelari mereka radikal, menggelari mereka dengan ulama-ulama haid dan nifas. Sama seperti dulu Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah yang menghina Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin. Ma kalamul, ya, Hasan al-Basri wa Ibnu Sirin illa ka khirfati, ya, haidhim ra'atin mulqah. Tidaklah ucapan Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin kecuali seperti softtek wanita. Ya, ini artinya menuduh bahwasanya fikihnya para ulama itu seperti apa? Ya, ya, ulama-ulama haid dan nifas. Dan sekarang masih ada seperti itu. Ya, celaan-celaan kepada para ulama. Maka hati-hati. Kalau kita mendapati orang-orang yang suka mencela para ulama, berhati-hatilah. Waspadalah, karena mereka berarti adalah orang-orang ahlul bid'ah. Ya, tidak ada yang menghina para ulama kecuali orang-orang yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata penyair, ya natihal jabalil ani liyaklimahu ashfik ala ra'si la tushfik alal jabali. Wahai orang yang ingin menabrak gunung yang tinggi, sayangilah kepalamu, jangan sayang sama gunungnya. Artinya orang-orang yang mencela para ulama sejatinya apa? Seperti orang yang menabrak gunung.
Kalau ada orang yang menabrak gunung, yang kita kasihani siapanya? Gunungnya atau orangnya? Orangnya. Begitu juga orang-orang yang mencela para ulama. Mereka tidak merendahkan kedudukan para ulama, tidak. Para ulama tetap dimuliakan oleh Allah SWT. Justru para pencela ulama, merekalah yang menghancurkan diri mereka sendiri. Makanya kata Imam Az-Zahabi, sunnatullah, bagi siapapun yang mencela para ulama, Allah matikan dia dalam keadaan hina. Maka waspada dari mencela para ulama, karena para ulama adalah wali-wali Allah. Kata Imam Syafi'i, illam yakunil ulama'u awliya aw fala adri manhum. Kalau para ulama itu bukan wali-wali Allah, saya tidak tahu siapa lagi wali-wali Allah. Dan Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang mencela waliku, di antaranya adalah para ulama, maka saya menyatakan perang kepadanya. Nah, kalau perang lawan Allah, siapa yang bisa menang? Ya, siapa yang bisa menang kalau melawan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan, jangankan mencela ulama, mencela orang biasa aja nggak boleh. Jangankan mencela manusia, dalam Islam mencela hewan saja nggak boleh. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih. Ya, kata Nabi, la tasubbudik fa innahu yukidukum lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam jago. Karena ayam jago itu punya jasa bangunkan kalian sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Jadi mencela ayam jago saja nggak boleh, karena dia punya jasa bangunkan kita untuk sholat. Apalagi para ulama, mereka membangunkan manusia dari kelalaian. Ya, mereka menyinari manusia dari kegelapan. Dahulu dikatakan hayatul alim, hayatul alam. Hidupnya para ulama adalah hidupnya alam semesta. Intinya, ayyul ihwa, dari sini dapat kita ketahui bahwa ciri khas ahlul bid'ah adalah mencela Nabi dan para pewaris Nabi, yaitu para ulama. Seperti dahulu orang Dzul Khuwaisirah yang mencela Nabi SAW, menuduh Nabi tidak berbuat adil. Faqala Rasulullah kemudian mengatakan, inna min dhi'i hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahlal islam wa yada'una ahlal awthan yamrukuna minal islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Akan muncul dari sumber orang ini, yaitu Dzul Khuwaisirah, suatu kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Ya, jadi kalau ada orang hafid Al-Quran misalkan, itu bukan jaminan akidahnya benar. Bukan jaminan akidahnya benar. Bahkan Ibnu Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib hafid Al-Quran. Jadi kalau ada, oh dia hafid Al-Quran, oh Masya Allah, orangnya cerdas, itu bukan jaminan akidahnya apa? Benar. Makanya ayyul ihwa, ya, penting bagi kita selain belajar tajwid tahsin, belajar juga apa? Tafsirnya. Ini yang kadang dilupakan. Sekarang banyak majelis-majelis pelajaran tajwid di masjid, di majelis taklim dan sebagainya, bagus. Tapi jangan cukup hanya ya sekedar tajwid dan tahsinnya saja. Ada yang jauh lebih penting untuk dipelajari, yaitu tafsirnya. Kalau kita cuma membaca Al-Quran, mempelajari tajwidnya, tahsinnya, ya, tapi kita tidak memahami arti Al-Quran, maksud Al-Quran, tafsir Al-Quran, kita bisa tersesat. Orang-orang Khawarij, mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran, tapi memahami dengan paham mereka sendiri, ya, tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Artinya tidak sampai tenggorokan mereka itu apa? Mereka tidak memahaminya dengan baik, cuma membacanya saja, ya, dengan modal wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Akhirnya pemerintah dikafirkan, polisinya dikafirkan, TNI-nya dikafirkan, ya, semuanya dianggap tauhid. Membunuh mereka berarti
jihad. Mati berarti syahid, ditunggu para bidadari di surga. Berarti aksi-aksi bom bunuh diri termasuk jihad. Ini ya, mereka punya dalil. Mereka punya dalil, tapi dalilnya pakai pemahaman mereka sendiri. Ya, jadi masalahnya bukan pada dalilnya. Dalilnya benar. Cuma salahnya dari sisi apa? Cara memahaminya. Disinilah pentingnya kepada kita juga, ayyuhal ikhwah, untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh. Tidak semua orang yang membawakan ayat-ayat Quran, tidak semua yang membawakan hadis-hadis Nabi berarti pemahamannya mesti benar. Karena ilmu itu dua, menggabung antara hafalan dan pemahaman. Kalau cuma faham tanpa menghafal kurang. Ya, lebih kurang lagi hafal tapi tidak faham. Ya, seperti keledai yang mengangkut kitab-kitab. Baik. Berikutnya hadis yang ke-27, kunci selamat zaman fitnah. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man najah. Wahai Rasulullah, ini seorang sahabat Uqbah bin Amir, dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa kiat selamat? Semua kita pengen selamat. Selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Apalagi orang Indonesia. Makanya banyak yang namanya selamat. Ya, karena pengen selamat. Bahkan ada orang Indonesia KTP-nya namanya unik. Selamat dunia akhirat. Namanya itu. Taib. Intinya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, yaitu pertanyaan apa? Ya, apa kunci keselamatan? Karena semua kita ikhwan harus memikirkan bagaimana supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Menarik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya sahih, bahwa dulu para sahabat sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka itu memikirkan bagaimana supaya selamat di dunia dan di akhirat, apalagi di akhirat. Pernah diceritakan dalam musnad Imam Ahmad, suatu saat Umar bin Khattab melewati ya Utsman bin Affan yang sedang duduk termenung dan mengucapkan salam kepada beliau. Tapi Utsman bin Affan tidak menjawab. Lalu Umar bin Khattab ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq. Kata dia, Utsman bin Affan kenapa ya? Saya tadi lewat mengucapkan salam kok dia enggak jawab. Apa dia lagi ngambek sama saya? Ya, kata Abu Bakar, nggak boleh gitu. Yaudah, kita langsung aja datangin, tabayun kepada dia. Jangan biarkan setan memberikan was-was untuk suudzon kepada saudara kita. Datang Abu Bakar Umar kepada Utsman bin Affan, langsung tasabbut, klarifikasi. Ini penting ya. Kata Abu Bakar, wahai Utsman, temanmu Umar tadi melewatimu, mengucapkan salam kepadamu, tapi kok kamu nggak jawab? Ada apa? Kenapa? Apa kata Utsman? Kok saya nggak merasa ya Umar melewati saya dan ya mengucapkan salam kepada saya? Karena saya sedang fokus kepada yang lain. Kadang orang kalau sudah fokus pada sesuatu nggak denger ya. Antum kalau lagi fokus sama HP aja, coba. Ya, ada dipanggil istri, dipanggil anak, kadang apa? Lagi fokus sama HP. Begitu juga Utsman bin Affan, dia lagi fokus memikirkan sesuatu, sehingga nggak tahu kalau Umar sedang lewat mengucapkan salam. Kata Utsman, saya sedang memikirkan sesuatu. Kata Abu Bakar, emang apa yang kamu pikirkan? Kok sampai ya ada yang lewat nggak dengar? Aku sedang memikirkan bagaimana caraku nanti untuk selamat di akhirat. Rasulullah SAW wafat, tapi saya belum sempat untuk menanyakannya kepada Nabi. Karena Utsman itu pemalu gitu ya. Utsman itu pemalu. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, alhamdulillah saya sudah menanyakannya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi fa'aba kana lahu najah.
Siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib. Kalimat apa itu? La ilaha illallah. Kan sebelum meninggal dunia Nabi mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimah uhajju laka biha indallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa jadikan sebagai alasan untuk membelamu kelak di akhirat, yaitu la ilaha illallah. Siapa yang menerima ucapan la ilaha illallah yang aku tawarkan kepada pamanku, sayang dia menolaknya, maka dia akan selamat di akhirat. Ya, taib. Lalu kata Nabi, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Kunci selamat itu 3. Ya, tahan lisanmu, tetaplah di rumahmu, dan tangisilah dosa-dosamu. Wah, ini penting nih, ikhwan. Ya, zaman sekarang zaman fitnah. Ya, camkan baik-baik resep dari Nabi ini, wasiat dari Nabi ini. 1, ketika banyak fitnah melanda, 1, jaga lisan. Jangan banyak komentar. Ya, karena banyak dosa keluar dari lisan. Aksaru khotoya bani Adam fi lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu dari lisannya. Bahkan banyak fitnah-fitnah muncul karena lisan. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan. Fitnah itu sumbernya adalah lisan. Makanya dulu para ulama salaf ketika terjadi fitnah, mereka lebih memilih diam. Berbeda zaman sekarang. Ketika terjadi fitnah semuanya komentar. Ya, semuanya komentar. Akhirnya meruncing masalah. Yang kedua, menetaplah di rumahmu. Ketika terjadi fitnah, ajakan-ajakan, ya, provokasi-provokasi, tetaplah di rumahmu. Jangan ikut-ikutan, ikut aksi demonstrasi, kudeta, tawuran. Biasanya itu diajak gitu ya. Ini jihad, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kata Nabi apa? Menetaplah di rumahmu. Nggak usah ikut-ikutan. Ya, mendingan sama istri sama anak. Bahkan mendingan tidur lebih baik daripada kita ikut aksi-aksi yang menjurus kepada kerusakan. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik. Tangisilah apa? Dosa-dosamu. Karena fitnah-fitnah itu sumbernya adalah dosa. Dan obat penawarnya adalah istighfar. Sebagaimana kata Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, demikian juga Ali bin Abi Thalib, ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat, dicabut oleh Allah kecuali dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-28, bagai memegang bara api. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, ini pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau salah satu dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karena pelayan ini biasanya sering mendengar, karena sering berinteraksi. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu waktu, al-qabidhu ala dinihi kal-qabidhi alal jamari, di mana di zaman itu orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Hadis ini ya merupakan salah satu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, di mana apa yang beliau sampaikan terbukti apa tidak zaman sekarang? Terbukti. Ya, karena pada zaman kita sekarang orang yang mengerjakan
dan menerapkan ajaran-ajaran agama Islam justru malah dianggap aneh, dianggap nyeleneh. Sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil huraba. Islam ini awal datangnya pertama kali apa? Asing, dan akan kembali asing lagi. Dianggap aneh. Dan itu fakta pada zaman kita sekarang. Ketika kita menyampaikan misalkan musik haram, wah, ini aliran mana ini bilang musik haram itu, ya kan? Ketika kita sampaikan ya nggak boleh cukur jenggot misalkan, wah ini ekstrim, radikal, ya. Ketika kita menyampaikan tentang masalah-masalah agama yang itu merupakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadisnya jelas, orang malah menganggap ini aneh, ini radikal, ini kampungan, ya, nggak sesuai dengan zaman dan lain sebagainya. Jadi terbukti. Bahkan sekarang orang yang menerapkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan agamanya, dianggap asing. Bukan hanya di negara Islam seperti Indonesia, lebih kecil lagi, ya, di kampungnya, di keluarganya, di sekolahnya, mereka dianggap asing, ya. Makanya fatubalil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing, dan hendaknya orang-orang yang dianggap asing ini yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, ya, tetap tegar, ya, tetap tegar, sabar, karena dunia ini ujian. Dunia ini sebentar, nggak lama kita di dunia ini. Maka hendaknya bagi kita untuk apa? Bersabar, tegar, kuat. Makanya salah satu prinsip dasar yang kita pelajari, awal-awal ngaji pun sudah diajarkan, ya. Ada 4 hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ya, pertama ilmu, 2 apa? Amal, yang ketiga dakwah, dan yang keempat sabar. Inilah 4 pilar kebahagiaan. Siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, hendaknya dia menerapkan 4 hal ini. Semangat belajar ilmu agama, semangat mengamalkan apa yang dia pelajari, kemudian semangat berdakwah, menyebarkan, dan yang keempat sabar. Jadi sejak awal-awal ngaji kita sudah ditanamkan bagaimana kita harus apa? Sabar dalam ujian, cobaan. Kalau kita belum siap untuk sabar, ya berarti ya perlu dikoreksi lagi kita ngajinya. Ketika kita sudah berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka kita harus siap mental. Kita harus siap apa? Mental kita. Kenapa? Karena bakal ada ujian, akan ada cobaan. Orang ngatain macam-macam. Ini aliran barulah, ini aliran nyeleneh lah, Wahabi lah, ya, dan lain sebagainya. Makanya di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman nanti akan ada suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan apa? Memegang bara api. Ini anjuran bagi kita untuk berpegang teguh di atas agama Islam, di atas Quran, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana caranya supaya kita tegar? Satu, ikhwan, banyak doa. Karena yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, yang bisa memberikan kesabaran kepada kita, yang memberikan ketegaran kepada kita, hanyalah Allah SWT. Hati manusia di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman. Hati manusia di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam apa? Dan ini doa yang paling sering beliau panjatkan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati hamba dalam agamamu. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW
Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim. Andaikan kamu wahai Muhammad, bukan kami yang menjadikan engkau tegar, kokoh, kuat, kamu akan condong kepada orang-orang kafir. Bayangkan Nabi Muhammad saja, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi akan condong kepada orang kafir. Tapi karena Allah kuatkan, karena Allah tegarkan Nabi Muhammad, sehingga beliau tetap istiqomah. Kalau itu Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita? Bagaimana pula dengan zaman kita sekarang? Ya, di mana pada zaman kita fitnah-fitnah begitu apa? Dahsyat. Betapa banyak ya menjadi fakta apa yang disabdakan oleh Nabi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Bergegaslah kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Di pagi hari orang masih beriman, sorenya udah kafir. Sorenya kafir, paginya beriman. Yabi'ur rajulu dinahu li aradin minad dunya. Banyak orang yang menjual agamanya demi secuil dunia. Yang kedua, di antara kiat agar kita tegar, istiqomah adalah ngaji ilmu agama. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ya, jangan pernah kita bosan, malas untuk belajar ilmu agama. Karena tadi sudah kita sampaikan, ilmu adalah senjata paling utama untuk menangkis subhat-subhat ya yang begitu dahsyat pada zaman kita sekarang. Jangan jadikan hati kita seperti spons yang menyerap semua subhat yang datang, tapi jadikan hati kita seperti kaca. Ketika datang subhat, dia bisa menangkisnya dengan kekuatannya dan kelicinannya. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, ya, di antara kiat agar kita istiqomah, tegar di atas kebenaran, hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk mencari teman-teman yang saleh, bergaul dengan teman-teman yang baik. Karena betapa banyak orang yang rusak gara-gara apa? Teman. Betapa banyak orang yang tadinya rajin ngaji ilmu agama, berpegang teguh dengan sunnah, berubah menjadi ahlul bid'ah, ya, gara-gara salah pergaulan. Betapa banyak orang yang tadinya semangat ngaji ilmu agama, ya, bahkan jauh pun dia datangi, tapi ya kini dia tidak pernah nongol dalam majelis ilmu karena salah pergaulan. Ya, maka cari teman-teman yang baik ini penting. Cari teman-teman yang bisa menggandeng tangan kita menuju kebaikan, menuju majelis-majelisul ilm, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dahulu dikatakan oleh para ulama, sebaik-baik teman adalah yang mengatakan padamu, ayo kita sholat dan ayo kita puasa. Itu teman-teman yang baik. Ya, hindari dari teman-teman yang rusak, yang bisa menodai agama kita, akidah kita, akhlak kita. Ya, kita tidak boleh merasa aman. Tidak boleh merasa aman. Dahulu Imran bin Hittan, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di akhir hayatnya dia menjadi seorang khawarij. Gara-gara apa? Dia ya menikah dengan seorang wanita khawarij, Hamnah, ya, anak dari pamannya, wanita khawarij. Sudah diingatkan oleh teman-temannya, wahai Imran, engkau ulama Ahlus Sunnah, masa nikah sama wanita khawarij? Ya, kata dia, gampang, nanti saya yang ngajarin dia, saya yang kasih daurah dia. Nggak taunya ternyata apa? Dia yang dirubah sama istrinya. Muhibbuddin Al-Khatib dalam kitabnya Al-Urud Al-Aridah, Al-Khututul Aridah, menyebutkan bahwa Irak dahulunya itu mayoritas Ahlus Sunnah, sekarang mayoritas Syiah, gara-gara banyak yang wanita-wanita ya Ahlus Sunnah dinikahi laki-laki Syiah. Ya, makanya kita harus selektif dalam mencari istri, selektif dalam mencari teman, selektif dalam mencari guru dan lain sebagainya. Demikian juga yang keempat di antara kiat agar kita istiqamah adalah dengan ya membaca kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para salaf, bagaimana
kesabaran mereka, ketegaran mereka dalam menghadapi ujian di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, sehingga ketika kita membaca kisah-kisah mereka, terus kita bandingkan penderitaan yang kita alami, belum ada apa-apanya. Sama sekali nggak ada apa-apanya. La tadhkuranna dzikrana bi dzikrihin, laisa sahihu idza masakal muqadi. Kata Imam Ibnu Mubarak, kalau disebut para ulama salaf, jangan kau bandingkan kita dengan mereka. Nggak sama orang yang sehat dengan orang yang stroke. Dengan orang yang stroke. Yani mereka orang-orang yang berjalan sehat, bahkan berlari. Sedangkan kita orang yang sakit. Bagaimana disamakan antara orang yang sehat dengan yang sakit? Kita belum seperti Khabbab ibnul Arad yang disetrika punggungnya, ya, tapi beliau tetap mempertahankan agama Islam. Kita belum seperti Sumayyah yang ditusuk oleh Abu Jahal, ya, dengan tombak hingga tembus ke farjinya. Kita belum seperti Bilal yang dijemur, dipanaskan di padang pasir yang panas, ya, tapi beliau tetap tegar. Kita belum seperti Imam Malik, ya, yang disiksa, dipenjara, bahkan diambili kukunya. Ya, kita belum seperti Imam Ahmad yang dicambuk, dipenjara, dikelilingkan ke desa-desa, ya, tapi beliau tetap tegar. Kita belum seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kalau kita membaca kisah-kisah mereka, kita ini nggak ada apa-apanya. Paling banter cuma dibilang kebanjiran, ya, apalagi teroris mungkin, ya, Wahabi. Paling cuma gitu-gitu aja. Kita belum mendapatkan penderitaan, cobaan seperti para ulama-ulama tersebut. Nggak ada apa-apanya gitu. Nah, dengan baca kisah-kisah tersebut, maka kita merasa bahwa cobaan yang kita terima sekarang itu kecil, ada apa-apanya. Taib. Kemudian yang kelima, ayol ikhwah, di antara kiat juga agar kita istiqamah adalah, ya, hendaknya bagi kita berpegang teguh dengan syariat dan menjauhi segala syubhat. Ini penting nih. Hindari segala syubhat, jangan dekat-dekat. Syubhat itu, fitnah itu dijauhi, bukan malah didekati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang Dajjal, man sami'a bid Dajjal falyan'an. Siapa yang mendengar tentang Dajjal, menjauhlah. Karena bisa jadi kalau dia deket-deket lama kelamaan tertipu. Ya, bener juga ya. Nah ini, awalnya nyoba-nyoba cek kodam, ternyata, bener ya. Ya, itulah kenapa ikhwan kita dilarang untuk nanya kepada peramal, dukun. Walaupun kita tidak membenarkan, tetap nggak boleh. Kalau membenarkan, malah kafir. Ya kan? Kata Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi para dukun, peramal, dan dia membenarkan, kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau dia nggak membenarkan, cuma iseng doang, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, kenapa Nabi melarang? Walaupun kita nggak membenarkan, walaupun cuma iseng-iseng doang, saya nggak benerin kok, saya nggak percaya, saya cuma iseng aja. Ya, karena semua kesalahan fatal, kemungkaran itu berawal dari iseng dan coba-coba. Awalnya coba-coba, ternyata benar, akhirnya ketagihan. Ya, orang narkoba juga awalnya coba-coba. Ngerokok nggak mungkin langsung jadi ahli hisab. Ya, awalnya coba-coba dulu, meriang, ya, batuk pilek, ya, besok nyoba lagi, mencret, ya. Nanti kalau dia sudah terus menerus, malah nggak bisa putus, ketagihan, kecanduan. Ya, begitu juga dengan syubhat. Begitu juga dengan syubhat. Makanya jangan coba-coba melakukan perjudian dengan agama kita. Jangan bermain-main dengan agama. Ya, sebagian para ulama mengatakan
Silahkan Anda bermain-main, tapi jangan bermain-main dengan agama. Agama bukan untuk permainan. Taib. Kedua 9, mencukupkan dengan Al-Quran saja tanpa hadis. Ya. Anil Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Saya diberi wahyu Al-Quran dan juga semisalnya. Maksudnya yaitu hadis. Artinya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu dua. Pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Dua-duanya adalah wahyu. Ala yusiku rajulun sab'ana ala arikatihi yaqul alaikum bihadzal Qur'an. Ketahuilah, hampir saja akan ada seorang duduk seraya bersandar di atas ranjang hiasnya dalam keadaan kenyang, lalu dia mengatakan, alaikum bihadzal Qur'an, berpegang teguhlah kalian dengan Quran. Ya, fama wajadtum fihi min halalin fa'akhillu. Apa yang kalian jumpai di dalamnya berupa perkara halal, maka halalkanlah. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimu. Dan apa yang kalian jumpai di dalamnya berupa perkara haram, maka haramkanlah. Hadis ini ayyuhal ikhwah menunjukkan kepada kita bahwa wahyu dan sumber beragama itu dua. Pertama adalah Al-Quran, jelas dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Masya Allah, mantep ya Al-Quran itu ya. Di awal-awal udah langsung tancap gas. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalam. Antum kalau membaca buku yang ditulis oleh para penulis-penulis, rata-rata di muqaddimahnya, pembukaannya mengatakan apa? Ya, apa? Tiada gading yang tak retak. Rata-rata. Ini tulisan saya butuh masukan, nasihat, kritik ya dari para pembaca untuk kita revisi di cetakan berikutnya. Tapi Al-Quran tidak. Di awal udah langsung mengatakan apa? Ini Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mantap. Yang kedua adalah hadis. Karena hadis itu wahyu dari Allah SWT, bukan rekayasa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber agama Islam itu dua, Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya, siapa yang hanya mencukupkan salah satunya, maka dia tersesat. Salah satunya yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kelompok yang mencukupkan dengan Quran saja, yang disebut dengan kelompok ingkar sunnah. Di Indonesia ada kelompok namanya ingkar sunnah. Di India nama mereka Quraniyun. Ini kelompok pertama kali muncul di India, Quraniyun namanya. Ya, namanya bagus ya, pengikut Al-Quran. Tapi maksudnya mereka, akidah mereka yaitu apa? Mencukupkan dengan Quran saja. Hadis mereka nggak mau. Ini adalah sumber kesesatan, bahkan kekufuran. Orang yang mencukupkan cuma Quran saja, saya hadis nggak mau, ini kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena sumber beragama Islam Al-Quran dan hadis. Kalau dia cuma Al-Quran saja, berarti menolak hadis Nabi SAW, berarti sama saja menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini terbukti pada zaman kita sekarang. Sudah muncul ahlul bid'ah ya, yang telah menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika dulu muncul pemikiran ini pertama kali, sudah langsung dikantor oleh para ulama, oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, Imam As-Suyuti punya buku Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, membantah paham ini. Imam Ibnul Qayyim dan lain-lain sebagainya. Ya, maka ketika kita mendapati orang seperti ini, yaitu orang-orang yang
mengingkari hadis, nggak mau berhujjah dengan hadis, hati-hati. Ini paham yang sesat dan menyesatkan, bahkan tidak cukup hanya sesat saja, orang seperti ini telah keluar dari agama Islam. Ya, orang seperti ini sudah keluar dari agama Islam. Maka hendaknya bagi kita untuk berhati-hati. Menarik ayyul ikhwah yang disebutkan oleh para ulama rahimahum wa ta'ala, ya, di mana sebagian para ulama, ya, mereka mengatakan andai saja orang itu hanya mencukupkan dengan Quran saja tanpa hadis, saya nggak tahu gimana sholatnya. Coba kalau misalkan dia cuma Quran saja, nggak pakai hadis, sholatnya gimana? Orang bacaan di dalam ruku dan sujud itu adanya di hadis. Al-Quran cuma wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Hajinya bagaimana? Karena di dalam Al-Quran juga cuma, ya, kewajiban haji, tapi perinciannya ada di mana? Di dalam hadis. Ya, menarik diceritakan oleh Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abdad dalam bukunya Risalah Bid'ah. Beliau pernah ketemu orang model ini, orang-orang ingkar sunnah yang nggak percaya dengan sunnah Nabi SAW. Ketemu, terus dialog. Salah satu dialog yang menarik, ya, kata Ustadz, kamu menolak hadis sebagai hujjah itu ada dalilnya emang? Kata dia, ada Ustadz, kita punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menjawab, kana hulukuhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Terus kata Ustadz, yang kamu sampaikan tadi Quran apa hadis? Hadis. Lah kamu mengingkari hadis tapi berhujjah dengan hadis. Ya, kadang orang itu aneh gitu. Nah. Berikutnya, hadis yang ke-30, menyebarkan hadis Nabi SAW. Yani di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ayyul ikhwah adalah menyebarkan hadis Nabi, membela hadis Nabi, mencintai hadis Nabi, mempelajari hadis Nabi SAW. Makanya kita harus bersyukur, berbangga, ya, gembira ketika kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mempelajari hadis-hadis Nabi. Ya, mudah-mudahan kita masuk di dalam doa Nabi SAW ini, yaitu apa? Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengar sebuah hadis dariku. Ini doa Nabi untuk orang-orang yang mempelajari hadis, yaitu didoakan apa? Cerah wajahnya, glowing. Masya Allah, kayak antum ini lagi bercahaya semuanya, Masya Allah, karena ada lampunya. Ya, makanya kata Sufyan bin Uyainah, saya tidak mendapati seorang pun yang mempelajari hadis kecuali akan ada cahaya dalam wajahnya. Yakni orangnya apa? Happy, ceria, ya, orangnya bersinar, gitu. Ya, ini doa Nabi SAW untuk orang-orang yang mempelajari apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Fawa'aha, lalu dia memahaminya. Summa addaha kama sami'aha, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain seperti yang dia dengar. Jadi hadis ini satu doa dari Nabi untuk orang-orang yang mempelajari hadis. Yang kedua, ini tahapan-tahapan dalam mempelajari hadis. Satu, mendengar. Dua, memahami. Ketiga, menyampaikan, mengajar. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, satu, dengarkan baik-baik. Ya, pasang telinga kita baik-baik. Bagaimana kita akan mendapat ilmu kalau kita menutup telinga kita, nggak mau mempelajari? Kemudian yang kedua, gunakan akal kita untuk apa? Memahami. Ya, makanya belajar itu butuh apa? Fokus juga untuk olahraganya otak. Kata Syekhul Islam, olahraga itu ada 3. Olahraga otak dengan belajar. Ya, olahraga badan dengan kita olahraga, lari, ya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, olahraga jiwa kita dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, kita ajarkan, kita sebarkan
Dan zaman sekarang ikhwan menyebarkan hadis mudah sekali. Ya, antum nggak mesti selevel seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk menyebarkan. Bahkan antum nggak perlu sampai ke gunung-gunung, nggak perlu. Antum di rumah, antum di mobil, ya tinggal men-share faedah yang isinya Quran, hadis, bisa. Zaman sekarang, antum punya media sosial, ya gunakan itu untuk apa? Ya menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis, sehingga orang mendapatkan apa? Ya ilmu yang bermanfaat. Sodakoh yang terbaik adalah menyebarkan ilmu. Taib. Jadi salah satu manhaj ahlus sunnah wal jamaah ikhwan adalah menyebarkan sunnah, menyebarkan hadis. Sekarang banyak kejahilan karena orang-orang yang tahu kebenaran mereka malas untuk menyebarkan sunnah. Makanya kewajiban bagi kita ketika kita mempelajari, kita harus bersemangat untuk apa? Menyebarkannya. Ya, kita jangan egois hanya untuk diri kita saja. Hendaknya kita menyebarkan kebaikan ini untuk kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk masyarakat kita. Ketika kebenaran tersebar, maka kebatilan akan ya lenyap. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran akan datang dan kebatilan ya akan sirna. Berikutnya hadis yang ke-31, awas hadis palsu. Ini hadis mutawatir dari Nabi alaihi salatu wassalam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta padaku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat di neraka. Kalau tadi kewajiban kita menyebarkan hadis-hadis yang sahih, maka termasuk manhaj ahlus sunnah juga adalah mengingatkan umat dari hadis-hadis palsu. Ya, dan betapa banyak hadis-hadis palsu pada zaman kita sekarang. Bahkan di Indonesia ini asal ada Arabnya dianggap hadis. Al-hadis gitu aja. Ya. Riwayat siapa? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Bahkan ada yang pernah menyampaikan sebuah hadis palsu, dia bilang hadis ini sahih walaupun belum diketahui siapa yang meriwayatkannya. Pokoknya sahih. Ya. Ini kejahilan sampai seperti itu. Makanya kita hendaknya mengingatkan kepada diri kita, kepada masyarakat kita tentang bahaya hadis-hadis palsu ini. Karena ini termasuk dusta kepada Nabi, dan dusta kepada Nabi lebih parah daripada dusta kepada manusia. Kalau dusta kepada manusia saja dosa besar, apalagi dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak kerusakan-kerusakan akidah, banyak kebid'ahan-kebid'ahan, bahkan kerusakan-kerusakan moral diakibatkan apa? Hadis-hadis palsu. Contoh hadis palsu yang merusak akidah. Ya, contoh misalkan ada hadis idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian mendapatkan kesulitan, mintalah bantuan kepada kuburan. Ini hadis bukan hanya maudhu, tapi la aslalah, tidak ada asal usulnya. Buatan kuburiyun. Ya, orang-orang pengagum kuburan. Ya, enggak ada dalam kitab-kitab hadis. Ada juga misalkan ya hadis tentang kebid'ahan, banyak juga. Ada hadis misalkan tentang perayaan Maulid, man aqama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman li maulidi faka'annama anfaqa uhudan dhahaba. Siapa yang merayakan maulidku, maka saya akan memberi syafaat kepadanya besok pada hari kiamat. Siapa yang berinfak untuk perayaan maulidku, maka maka seakan-akan dia berinfak emas sebesar gunung Uhud. Masya Allah, mantap. Tapi hadisnya nggak ada dalam kitab-kitab hadis. Buatan orang, ya buatan orang. Nggak ada dalam kitab-kitab hadis. Ya. Dan orang ketika menyebarkan hadis itu banyak tujuan-tujuannya. Ada yang
tujuannya supaya tadi menyebarkan kerusakan, kebid'ahan. Ya. Bahkan orang kadang sukanya hadis yang palsu daripada yang sahih. Ya, puasa yang sahih itu kan banyak sebenarnya. Ya, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Arafah, puasa Asyura. Ya, ada puasa Daud. Tapi orang malah senangnya puasa Rejab, puasa nisfu Sya'ban, puasa Mutih, ya, puasa Birrul Walidain, ya, yang enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat juga demikian. Justru yang palsu yang biasanya yang tersebar. Contoh paling mudah, doa makan. Doa makan itu yang sahih itu kan gampang sekali. Bismillah, ya ghulam samillah. Bukhari Muslim. Mudah, ringkas. Bismillah. Tapi yang tersebar, ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Padahal hadisnya tidak sahih. Padahal hadisnya tidak sahih dari Nabi. Kenapa enggak yang sahih saja? Padahal itu pertama sudah sahih, yang kedua lebih gampang, lebih ringkas. Yang paling parah lagi, banyak orang menyebarkan hadis palsu, tujuannya dunia. Tujuannya dunia. Dulu ada orang, ya, jualan nasi, berasnya nggak laku, akhirnya pakai hadis. Lau kana ruzzu rajulan lakana sholihan. Andaikan beras itu seorang laki-laki, pasti dia lelaki yang soleh. Ya, jualan kopi supaya kopinya laris, pakai hadis tentang kopi. Man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa lam tamassahun nar. Siapa yang mati dan di perutnya ada sisa kopi, neraka tidak bisa menyentuhnya. Ini buatan pecinta kopi. Ya, nggak ada hadis, nggak ada hadisnya. Ini made in Indonesia kayaknya ini. Taib. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oh iya, sebagai info, pertemuan Rabu depan libur dulu. Karena ada safar, jadwal ke pondoknya Ustadz Abdul Zain, ada daurah di sana. Insyaallah setelahnya lagi, Rabu depannya lagi. Tinggal sekali pertemuan, insyaallah selesai. Tapi sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Yang bisa jawab ada hadiahnya. Siapa yang bisa menyebutkan tadi kiat-kiat agar kita istiqomah, tegar? Nah, berdoa. Tayyib. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tayyib. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Ya, nomor 3 itu Pak. Nah, ada yang dilangkai. Thalabul ilmi. Nah, terus membaca kisah-kisah ketegaran para ulama dalam menghadapi ujian. Betul. Kemudian yang kelima, menghindari subhat, menjauhi fitnah dan subhat. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Taib. Pertanyaan yang kedua. Tadi kita sampaikan kunci keselamatan di zaman fitnah yang diwasiatkan oleh Nabi kepada salah satu sahabatnya tanpa lihat catatan. Nah, menjaga lisan, betul, menjaga lisan. Yang pertama menjaga lisan, yang kedua menetap di rumah, dan yang menetap ketiga, di rumah, dan yang ketiga menangisi dosa-dosa. Menangisi dosa-dosa. Ahsant. Barakallahu fiik. Taib. Nih, pakai akhwat nggak nih? Akhwat ada nggak? Ada mic-nya juga? Oh. Ya udah.
Kita kasih akhwat juga ya. Taib. Akhwat. Tadi kita sampaikan ciri khas ahlul bid'ah. Ciri khas ahlul bid'ah. Apa ciri khas ahlul bid'ah? Akhwat, ada mic nggak di situ? Nggak ada. Berarti ikhwan aja ya. Masa suruh teriak-teriak? Baik, ikhwan aja kan nanti bisa untuk istrinya juga, biar semakin romantis. Baik, akhi. Nah, ciri khas ahlul bid'ah apa? Mencela Nabi dan pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu siapa maksudnya? Para ulama. Jadi mencela para ulama itu termasuk ciri khas ahlul bid'ah. Ahsant. Barakallahu fiik. Dan satu lagi. Contoh-contoh hadis palsu. Ayo. Contoh hadis palsu. Nggak harus pakai Arabnya. Nah, saya tahu antum anti bahasa Arabnya kayaknya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh hadis palsu? Kalau bisa pakai Arabnya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya maknanya lah. Nggak apa. Siapa? Nah, awal Ramadan. Ini contoh dari antum ini kayaknya. Ya. Contoh yang kita sampaikan aja. Kita pengen ngetes, antum maksudnya perhatian nggak dengan yang kita sampaikan, gitu. Bisa nggak? Nyerah? Ada apa? Banyak tadi kita kasih. Udah 10 apa berapa tadi? Hadis tentang kopi, ya? Emang apa lafadznya? Nggak pakai Arab deh, Indonesia aja. Barang siapa yang minum kopi akan selamat dari neraka. Siapa yang mati dan di perutnya ada kopi, maka neraka tidak bisa menyentuhnya. Baik. Terus contoh yang lain. Satu aja. Baik, ada yang lain? Ayo Pak. Doa makan. Apa itu doa makan? Oh ya, nah, betul. Terus, apa lagi? Contoh yang lain? Ya, puasa Rajab, puasa nisfu Sa'ban. Tadi hadis tentang maulid Nabi. Gimana hadisnya? Siapa yang merayakan maulidku, maka saya akan memberikan syafaat kepadanya. Siapa yang berinfak 1 dirham untuk maulidku, seakan-akan berinfak emas sebesar gunung Uhud. Hadis tentang kuburan juga. Ya. Apabila kalian mendapatkan kesulitan, maka mintalah bantuan kepada kuburan. Nah ini, taib. Gimana ini baginya ini? Udah bagi sendiri dah. Taib. Tadi yang sudah jawab ya, saya nggak tahu, lupa. Ya. Insyaallah taala itu yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Untuk Rabu depan libur ya, libur dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.